Evakuasi 6 pendaki yang meninggal pasca erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dilanjutkan. Sejumlah kendaraan dan permukiman di Cimahi, Jawa Barat terendam banjir. Tiga orang tewas akibat sebuah mobil tertabrak kereta di jalur perlintasan tanpa palang pintu di Lampung Utara, Lampung. Tangis pilu menyelimuti sejumlah rumah sakit menyusul serangan pasukan Zionis Israel ke permukiman penduduk Palestina di Gaza. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Rabu 6 Desember 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Lalu saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Memasuki hari ketiga pasca erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, evakuasi 6 pendaki yang meninggal di kawasan Cadas dilanjutkan. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan terkendala erupsi yang kembali terjadi. Tim SAR gabungan melanjutkan upaya evakuasi terhadap 6 pendaki tewas pasca erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Selasa pagi. Dari 11 orang pendaki yang dinyatakan meninggal dunia, baru 5 jasad yang berhasil dievakuasi. Selain itu, petugas juga masih mencari 12 pendaki yang terjebak di kawasan Cadas Gunung Merapi. Proses pencarian dan evakuasi terkendala erupsi Gunung Merapi yang masih kerap terjadi. Dari pencarian Selasa siang, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 2 pendaki dari 12 yang hilang. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sekitar Cadas Merapi dengan ketinggian sekira 2.000 meter di atas permukaan laut. Sampai pukul 12.15 ini, tim masih di lapangan, di puncak. 8 orang sudah dimasukkan ke body bag dan saat ini transferan ke bawah. Untuk hambatan untuk hari ini, sudah ada 5 kali erupsi dan dari pagi sampai jam 11 tadi abu vulkanik juga turun sampai ke kaki bukit. Posisi korban di bawah Tugu Abel. Dengan ditemukannya 2 pendaki tersebut, total korban meninggal sudah 13 orang, sementara yang masih dalam pencarian 10 orang. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Suasana duka mengiringi pemakaman seorang mahasiswa asal Riau yang menjadi korban tewas erupsi Gunung Merapi. Sementara itu hingga Selasa malam jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Satu demi satu jenazah korban erupsi Gunung Merapi yang telah dievakuasi dari lokasi tiba di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Ahmad Mohtar Bukit Tinggi Selasa malam. Sepanjang Selasa, ada 8 lagi jenazah yang berhasil dievakuasi ke rumah sakit setelah sebelumnya 5 jenazah. Sehingga total korban tewas yang telah dievakuasi ke RSUD menjadi 13 orang. Jenazah para korban akan diidentifikasi lalu diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Menurut tim SAR, masih banyak lagi korban tewas di area puncak gunung yang belum bisa dievakuasi. Setiap teman-teman tim ke atas, erupsi turun lagi. Baru tadi siang, tadi sore erupsi agak lama berhenti, baru teman-teman bisa melihat ke atas, melihat ada beberapa lagi tabung bisa dipastikan, karena mereka sudah tertimbun sebagian abu dan kakinya kelihatan. Jadi makanya sekitar puncak, jadi kita belum berani menentukan jumlahnya berapa. Kita lihat kondisi hujan deras ini berarti ada kesulitan saat yang tersisa ini nanti turun. Padahal 75 itu menurut kami itu baru yang terdaftar secara resmi. Dari 4 pintu atau pos masuk. Belum tentu di antara yang mendaki itu semuanya mendaftarkan diri jumlahnya 75. Bisa jadi lebih dari itu. Karena buktinya malam ini masih ada yang melaporkan 30 dari orang tua, dari keluarganya, melaporkan putra-putrinya ada yang belum kembali.
Sementara itu, suasana duka mengiringi pemakaman Muhammad Adnan, 21 tahun, di Komplek Pemakaman Keluarga di Jalan Lintas Timur Kilometer 20, Tenayan Raya, Provinsi Riau. Mahasiswa Universitas Islam Riau semester 7 tersebut menjadi salah satu korban tewas erupsi Gunung Marapi karena tengah mendaki gunung saat erupsi terjadi. Ibu korban tampak amat terpukul, putranya pulang telah tak bernyawa. Sebab sebelumnya korban hanya pamit untuk pergi ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat bersama teman-temannya Sabtu lalu. Abang, diajakkan kawan ke Bukit Tinggi aja. Akhirnya kata ibunya, ya anak-anak, hati-hati aja. Dan itulah kontak terakhir almarhum ini dengan kami keluarga. Selain korban, ada 2 lagi mahasiswa asal Riau yang juga menjadi korban. Seorang ditemukan juga tewas dan telah dimakamkan, sedangkan seorang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan melaporkan. Jumlah korban meninggal dampak letusan Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat terus bertambah seiring proses evakuasi tim SAR gabungan. Hingga Selasa malam, jumlah korban tewas sebanyak 13 orang. Kita simak laporan Tabita Putri dan Kemal Prasetya dari Posko Antemortem Polda Sumatera Barat. 3 hari pasca erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, hingga malam hari ini pihak Rumah Sakit Ahmad Muhtar di Bukit Tinggi kembali lagi menerima korban meninggal dunia, di mana korban yang meninggal dunia yang terbaru ini ada 8 korban, dan artinya ini menambah jumlah dari yang sebelumnya ada 5 korban atau jenazah meninggal dunia yang diterima oleh pihak Rumah Sakit Ahmad Muhtar, dan total kini korban meninggal dunia akibat dari erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat ini menjadi 13 korban. Tentu saja pun untuk keterangan dari pihak rumah sakit bahwa semua korban sendiri sudah berhasil dievakuasi dan sudah teridentifikasi. Namun hingga malam hari ini pihak keluarga pun masih menunggu informasi terkait dengan anggota keluarga mereka yang menjadi korban dan kapankah jenazah ini akan diterima. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya bahwa posko antemortem pun sejak tadi sore pun dikelilingi oleh keluarga dan juga teman-teman yang masih menunggu informasi dari pihak tim SAR gabungan yang memang hingga malam hari ini mereka masih melakukan proses evakuasi di Gunung Merapi. Mengingat dengan kondisi Gunung Merapi yang hingga sore hari tadi masih mengeluarkan abu vulkanik atau masih terjadi erupsi, tentu saja hal ini menghambat proses evakuasi yang ada. Dan tentu saja bagi masyarakat di kawasan Bukit Tinggi harus lebih mewaspadai karena mengingat dengan abu vulkanik yang karena dari kemarin hingga hari ini pun sudah mengarah ke kawasan Bukit Tinggi, dan saja warga diharapkan atau dihimbau untuk menggunakan masker agar terhindar dari abu vulkanik dan dampak dari menghirup abu vulkanik ini. Dari Sumatera Barat, Tabita Putri dan Kemal Prasetya melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Banjir akibat hujan yang melanda wilayah Sumedang, Jawa Barat membuat sejumlah pengendara sepeda motor terseret derasnya arus. Kejadian serupa juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat, di mana banjir tidak hanya mengenai ruas jalan, tapi juga merendam ratusan rumah. Hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah ruas jalan di Cimahi, Jawa Barat terendam banjir pada Selasa malam. Sejumlah kendaraan termasuk angkutan kota terjebak di tengah derasnya arus aliran air yang meluap dari Sungai Ciputri. Para penumpang yang berada di dalam angkot pun harus dievakuasi dengan naik ke atas kendaraan. Banjir dengan ketinggian hampir 50 cm ini sempat memutus akses jalan Mahar Marta Negara sehingga tidak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Banjir yang terjadi di kota Cimahi tidak hanya menutup ruas jalan, tapi juga merendam ratusan rumah hingga mencapai 1 meter. Warga panik karena banjir datang dengan cepat masuk ke permukiman. Selain karena hujan deras, banjir yang terjadi diduga karena saluran air yang berada di lokasi tidak berfungsi dengan baik. Sekitar jam 7 lah, tiba-tiba air dari depan masuk ke dalam, terus hampir selutut. Barang-barang yang di dalam rumah gimana, Kak? Barang habis semua, habis baju sama berkas-berkas ijazah juga basah. Astagfirullahaladzim, motor sampai ke bawah palit. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, sejumlah pemotor terseret derasnya arus saat banjir melanda pada Selasa petang. Bahkan seorang ibu-ibu yang terbawa arus nyaris masuk ke saluran air yang berada di sisi jalan. Beruntung sang ibu dan motornya berhasil diselamatkan warga sekitar. Banjir terjadi saat hujan lebat mengguyur wilayah Sumedang sejak Selasa siang. Air meluap diduga karena saluran air tersumbat sampah.
Hujan deras yang melanda kota Bandung selama 2 jam juga membuat kawasan Cibaduyut, Muhammad Toha, dan Jalan Kopo terendam banjir. Ketinggian air pun bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Drainase yang kecil juga air kiriman yang datang dari arah Setiabudi membuat air meluap ke permukiman. Beruntung banjir yang melanda dapat segera surut setelah warga menggunakan pompa air untuk mengurangi debit air. Tim Liputan melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi membuat tebing di sejumlah wilayah longsor dan menutup akses jalan. Ya, seperti di kawasan pemulihan Garut Selatan, tebing setinggi 7 meter yang longsor menutup jalan utama penghubung antar kecamatan. Sementara di wilayah Ciptasari Sumedang, tebing setinggi 5 meter longsor dan menutup jalur alternatif Sumedang-Subang. Petugas gabungan dari BPBD, PMI, TNI Polri, serta unsur relawan dengan alat seadanya melakukan pembersihan material longsor berupa lumpur setebal 10 cm yang menutup jalan Provinsi Sumedang-Subang di kawasan Ciptasari Sumedang Selasa malam. Kondisi ini terjadi setelah wilayah Sumedang diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Demi keamanan dan keselamatan, kendaraan besar terpaksa dihentikan. Arus lalu lintas untuk kendaraan yang besar seperti truk itu sementara untuk mencari aman berhenti karena jalan cukup dilalui untuk kendaraan kecil. Kami dari tim BPBD sedang berusaha untuk membuka jalan yang sebelahnya. Jalur ini kembali dibuka dan dilintasi kendaraan pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Para pengguna jalan diimbau tetap waspada lantaran lokasi tersebut kerap terjadi longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Garut Selatan juga mengakibatkan tebing setinggi 7 meter longsor dan menutup jalan utama penghubung antar kecamatan di desa Garu Mukti. Material longsor sepanjang 50 cm ini membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 tak bisa melintas. BPBD menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor dari jalan sehingga kendaraan bisa kembali melintas. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Sebuah mobil sedan ringsek dan terseret sejauh 1 km saat tertabrak kereta api di jalur perlintasan tanpa palang pintu Candi Pas di Lampung Utara pada Selasa petang. Akibat kejadian ini, 3 orang dalam mobil tewas di lokasi. Sebuah sedan tertabrak kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu perbatasan desa Candimas dengan Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Lampung, Selasa petang. Mobil ringsek dan terseret kereta api sejauh hampir 1 km. 3 orang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. 1 korban terpental keluar mobil dan 2 korban berada di dalam mobil. Ketiga korban adalah warga Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi. Diduga, kecelakaan berawal saat mobil yang ditumpangi para korban melaju dari arah Abung Jayo hendak pulang. Pengemudi mobil diduga memaksakan melewati rel saat kereta yang sedang melaju dari Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung sudah dekat. Tabrakan pun tak terhindarkan. Sekitar jam 17.45 ya, sebelum maghrib itu pada saat mau hujan tadi, di perlintasan rel di Candi Mas ini telah tertabrak sebuah mobil Timor dengan kereta api Kuala Stabas yang perjalanannya dari Palembang menuju ke Bandar Lampung. Nah, saat ini telah diidentifikasi, dievakuasi ada 3 korban di mobil Timor yang mengalami menjadi korban dan semuanya meninggal di tempat kejadian perkara. Ketiga jenazah dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Polisi mengimbau warga berhati-hati melewati perlintasan rel kereta api di daerah ini. Selain tidak dijaga petugas, perlintasan juga minim penerangan dan gelap saat malam. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi demonstrasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat diusir paksa petugas Satpol PP pada hari Selasa. Sementara itu di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, seorang pengemudi taksi daring mengiba pada petugas Sudin Perhubungan saat kendaraannya terjaring razia. Saya diderek, saya nyari duitnya gimana, Pak? Pengemudi taksi daring ini berupaya mempertahankan kendaraan yang terjaring razia petugas Sudin Perhubungan saat kedapatan terparkir di bahu jalan Apron, Kemayoran, Jakarta pada Selasa. Saya pergi sebentar dong, saya bayar 500.000, Pak. Rambut jelas, es coret, Pak. Iya, es coret. Saya cuma minum, saya cuma minum. Meski terus memohon agar kendaraannya tak dirazia petugas, namun petugas tetap bertindak tegas dengan memberikan sanksi penderekan.
karena banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan mengakibatkan kemacetan dan rawan kecelakaan. Itu kan sudah jelas di rambunya ada P coret dan S coret. Ya, menurunkan penumpang, namun dia tidak menyalakan rambu hazardnya. Dan terus dia lawan arah lagi, parkirnya juga berhentinya. Ada 2 kena pasalnya. Pada razia kali ini, petugas berhasil menderek 5 kendaraan dan selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti dengan sanksi tilang maksimal sebesar Rp500.000. Di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, aksi unjuk rasa para kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Desa dimanfaatkan para pedagang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Gatot Subroto. Petugas Satpol PP pun mengusir paksa para pedagang karena memanfaatkan fasilitas umum untuk berjualan, karena melanggar Perda 8 tahun 2007. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya menggeledah unit apartemen yang diduga milik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, Dewan Pengawas KPK kembali memeriksa Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri kembali diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK Selasa pagi. Dalam pemeriksaan kedua tersebut, Firly dimintai keterangan terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga melanggar etik. Usai diperiksa 2 jam oleh Dewas KPK, Firly yang keluar dengan pengawalan bungkam. Ia juga enggan berkomentar terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya di salah satu unit apartemen yang diduga miliknya. Sebelumnya, Dewas KPK memastikan tetap akan memproses dugaan pelanggaran etik meski Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya Selasa siang menggeledah salah satu unit apartemen yang diduga milik Firly di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah 4 jam, penyidik akhirnya keluar dari kompleks apartemen dengan membawa koper berukuran besar yang diduga berisi sejumlah barang bukti yang diamankan. Penyidik meninggalkan gedung apartemen dengan menggunakan 2 minibus. Unit apartemen yang digeledah diduga tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Firly. Namun jubir KPK Ali Fikri meminta hal itu agar ditanyakan kepada penyidik. Tanyakan ke pihak yang menggeledah, karena itu bukan perkara KPK kan. Nah, kan kami tidak dalam kapasitas untuk menyidik atau menelusuri perkara itu kan. Nah, apakah yang kemudian KPK lakukan saat ini kan dalam proses etik di Dewan Pengawas KPK. Penggeledahan yang dilakukan di apartemen mewah tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita ke konflik Timur Tengah, pemirsa. Pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk sipil di jalur Gaza, Palestina terus dipertontonkan pasukan Zionis Israel. Suasana pilu menyelimuti sejumlah rumah sakit ketika korban rakyat sipil berjatuhan. Tangis pilu wanita ini pecah di depan kamar mayat rumah sakit Nasser setelah anggota keluarganya menjadi korban serangan bom pasukan Zionis Israel, di mana banyak warga sipil berbondong-bondong mencari keselamatan dan perlindungan. Militer Israel memperluas serangannya ke wilayah selatan setelah menghancur-leburkan wilayah utara. طلبوا منهم قصفوا المدرسة وقصفوا البيت اللي جنب المدرسة والقذائف عليهم من كل مكان. وين نروح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. Situasi tak kalah menyedihkan tampak di Rumah Sakit Al-Aqsa ketika warga dan relawan mengevakuasi lebih dari 34 orang yang dilaporkan menjadi korban serangan udara Israel di Deir al-Balah di Gaza Tengah pada hari Selasa. Keterbatasan ruang perawatan IGD membuat sebagian korban diletakkan di lantai rumah sakit dalam keadaan bermandikan darah. Bisa tangis juga menyelimuti rumah sakit di Khan Younis ketika ambulans datang silih berganti membawa korban akibat serangan rudal Israel.
Sepanjang hari Selasa belum diketahui jumlah pasti korban tewas dan luka-luka akibat serangan Israel di beberapa titik dengan dalih menggempur basis pertahanan kelompok militan Hamas. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sejak agresi militer 7 Oktober lalu, korban tewas warga Palestina sudah mendekati angka 16.000 orang. Tekanan Amerika Serikat sekutu utama Israel untuk menghentikan perang tak dihiraukan. 6 pelajar yang terlibat tawuran di dalam sebuah perumahan di Semarang, Jawa Tengah diamankan polisi. Informasinya akan disampaikan oleh Janet Lee saat lagi hanya di Fokus Pagi. Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Selasa 12 Desember pukul 18, live di Indosiar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. 6 pelajar yang terlibat tawuran di dalam sebuah perumahan di Semarang, Jawa Tengah diamankan polisi. Mereka ditangkap setelah aksinya menyerang kelompok pelajar lain terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan tawuran pelajar di dalam sebuah perumahan di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu kelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor bahkan terjatuh usai disabet menggunakan stik golf. Naas, meski telah terjatuh, pelajar tersebut tetap menjadi sasaran kebrutalan oleh pelajar lain. Berbekal rekaman kamera CCTV ini, polisi dapat bergerak cepat mengamankan 6 pelajar yang terlibat tawuran. Mereka yang ditangkap rata-rata masih berstatus sebagai pelajar SMP dan SMK. Dari hasil pemeriksaan, tawuran pelajar ini diduga karena saling tantang melalui media sosial. Sementara ada 6 orang yang kami amankan. Dari satu sisi, kami sedang mengembangkan yang sisi lain yang berselisih untuk memastikan apabila memang ada korban, tentunya nanti kita tindak lanjuti. Saat ini para pelajar yang terlibat tawuran telah didata untuk dilakukan pembinaan. Lantaran masih status pelajar dan tergolong belum dewasa, para pelajar ini hanya dimintai wajib lapor selama 2 pekan di kantor polisi. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Komplotan penipu dengan modus memberikan pekerjaan sebagai satpam diringkus ketika akan merekrut korbannya di Karawang, Jawa Barat. Mereka babak belur diamuk puluhan korbannya. Inilah saat salah seorang tersangka penipuan mencoba kabur dari kejaran puluhan korbannya di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa pagi. Sementara seorang temannya yang diduga turut berkomplot dalam kasus penipuan itu dibekuk di rumah salah satu korban yang berada tak jauh dari tersangka pertama diringkus. Puluhan korban yang kesal tak dapat menahan emosinya sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mengurai massa saat mengevakuasi kedua tersangka ke kantor polisi. Tersangka bersama komplotannya menawarkan para korban akan bekerja sebagai tenaga pengamanan di sebuah perusahaan di Purwakarta, Jawa Barat dengan kewajiban membayar uang administrasi sebesar Rp2 juta hingga Rp4 juta per orang. Selain itu, tersangka memberikan pelatihan baris berbaris dan teknik pengamanan serta surat tugas penempatan sehingga para korban percaya. Namun setelah diselidiki polisi, ternyata surat itu hanya rekayasa tersangka. Dan kemudian pelatihan terkait masalah SOP pengamanan, dan juga memberikan surat pengantar tugas. Memberikan surat pengantar tugas bahwa dia atau korban itu sudah pasti akan menempati sebagai jasa pengamanan di PTC tadi. Dari hasil penipuan itu, tersangka meraup uang hingga Rp500 juta dari para korban yang jumlahnya mencapai 135 orang. Polisi kini masih memburu anggota komplotan penipu lainnya. Sementara kedua tersangka terancam pidana 4 tahun penjara karena dugaan melakukan kejahatan penipuan. Syamsun Nursa melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Polisi mengungkap barang bukti rekaman CCTV dalam kasus tewasnya seorang gadis di sebuah ruko di Jalan Semeru, Kota Bogor. Alat bukti ini dirasakan penting karena menjadi penangkal rangkaian kebohongan yang dilakukan pelaku untuk menutupi aksinya.
Penyelidikan mendalam terkait tewasnya seorang gadis yang ditemukan di sebuah ruko Jalan Semeru, Kota Bogor, Jawa Barat terus dilakukan kepolisian. Usai penangkapan tersangka, polisi kembali menemukan sejumlah barang bukti untuk menguak kebenaran terkait tewasnya gadis berinisial FW itu. Salah satunya rekaman kamera pengawas milik sebuah penginapan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor yang memperlihatkan korban bersama tersangka pada Kamis malam 30 November lalu. Padahal sebelumnya tersangka sempat mengaku pada ayah korban telah mengantarkan kekasihnya itu pulang usai menikmati kopi di sebuah kafe. Namun pernyataannya kembali berubah saat jasad korban ditemukan. Ia mengaku korban tewas akibat kecelakaan sepeda motor. Bahwa korban sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Disampaikan kepada orang tua tersangka. Kalau gitu kamu sampaikan kepada orang tua si korban. Tersangka yang sudah kita amankan mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Terungkapnya kasus berawal saat jasad korban ditemukan tergeletak di sebuah ruko Jalan Semeru, Kota Bogor pada hari Minggu 3 Desember lalu. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kematian wanita berusia 22 tahun tersebut. Sejauh ini selain CCTV, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang lain sebagai barang bukti, diantaranya ponsel, pakaian, hingga sepeda motor. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi terpaksa melumpuhkan seorang pria terduga pelaku penganiayaan terhadap istrinya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tindakan tegas dan terukur dilakukan lantaran terduga pelaku menyerang petugas menggunakan senjata tajam. Wanita berusia 34 tahun ini harus menjalani perawatan medis di RSUD Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisinya memprihatinkan. Matanya mengalami kebutaan, retak tulang rahang, beberapa gigi rontok, hingga tangannya patah. Luka yang dideritanya itu diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sang suami di rumahnya, Desa Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, 26 November lalu. Bahkan dengan tega, suaminya itu menganiaya korban dengan linggis. Korban yang berteriak meminta tolong akhirnya diselamatkan oleh anaknya dan warga sekitar. Setelah 8 hari buron, Supri, terduga pelaku penganiayaan, berhasil ditangkap polisi di Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur karena terduga pelaku menyerang petugas dengan senjata tajam. Pria 45 tahun itu tewas saat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Pada saat diketemukan pelaku tersebut, kemudian dilakukan tembakan peringatan. Namun demikian, si pelaku bukannya untuk menyerahkan diri, dia malah melakukan untuk penyerangan terhadap anggota dengan sebilah parang. Kemudian dengan secara terpaksa untuk anggota untuk demi keselamatan melakukan penembakan secara tindakan tegas terukur. Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dipicu saat korban meminta uang hasil gadai motor kepada terduga pelaku untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, terduga pelaku tak mau memberikannya. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Komplotan maling di Deli Serdang, Sumatera Utara gagal mengambil sepeda motor curiannya setelah dikejar warga yang memergokinya. Sementara komplotan pencuri motor di Ciracas, Jakarta Timur berhasil kabur tanpa membawa motor incarannya setelah menodongkan pistol kepada sejumlah pria yang memergokinya. Rekaman CCTV ini menunjukkan komplotan maling yang akan mencuri sepeda motor di halaman parkir toko perlengkapan ponsel di Jalan Radar Auri, Ciracas, Jakarta Timur, Senin malam. Tuh kan gue bilang kan, dubuk. Itu gue lagi senyum. Namun para karyawan toko yang berada di dalam memergoki pencurian itu melalui layar pengawas. Tak ingin kehilangan sepeda motor, para karyawan itu bergegas mengejar pelaku. Panik aksinya terpergok, salah seorang pelaku menodongkan sepucuk pistol yang membuat para karyawan tak jadi mengejar. Sehingga kedua pelaku berhasil kabur tanpa membawa sepeda motor incarannya. Sementara itu, komplotan maling lainnya yang beraksi di halaman parkir Masjid Baitus Syariah, Desa Medan Senembah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dikejar massa yang memergokinya. Pelaku sempat membawa motor curiannya, namun karena banyaknya warga yang mengejar, sehingga ia kabur dibonceng oleh temannya dan meninggalkan motor incarannya. Tim Liputan melaporkan.
Di peristiwa lainnya, pemirsa, aksi perampokan di minimarket yang beroperasi 24 jam kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah 6 orang menggasak uang tunai 60 juta rupiah dari dalam brankas. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kawanan perampok dengan membawa senjata tajam di sebuah mini swalayan Jalan Kalibaru Timur, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam peristiwa yang terjadi Selasa dini hari itu, kawanan perampok menodongkan senjata tajam pada karyawan swalayan. Mereka dengan leluasa menggasak uang sejumlah 60 juta rupiah dari dalam brankas, serta sejumlah barang di toko yang beroperasi 24 jam itu. Diperkirakan para pelaku berjumlah 6 orang, datang menggunakan motor. Saat kejadian hanya ada 2 orang karyawan swalayan yang berjaga. Kejadian itu sekitar jam setengah 3-an dan pelakunya itu ada sekitar 6 orang. Dan itu pun kerugian kemungkinan sekitar 50 sampai 60 juta uang brankas yang ada di minimarket tersebut. Menurut warga, perampokan di Jalan Kalibaru Timur kerap kali terjadi. Selain kondisi jalan yang sepi, jarangnya patroli petugas polisi membuat para pelaku kejahatan lebih leluasa melancarkan aksi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kabur karena kendaraannya hendak diderek petugas, sopir pikap di Koja, Jakarta Utara justru diteriaki maling dan dihakimi massa. Fokus Pagi segera kembali. Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Selasa 12 Desember pukul 18, live di Indosiar. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, seorang sopir pickup di Koja, Jakarta Utara babak belur dihakimi warga. Insiden main hakim sendiri terjadi lantaran sang pengemudi diduga maling atau diduga pelaku tabrak lari. Dalam video yang viral di media sosial, seorang sopir pick-up menjadi sasaran amuk massa di Jalan STM Walang Jaya, Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang. Bahkan beberapa remaja yang menggunakan baju sekolah juga ikut memukuli pengemudi ini. Sopir tersebut dihakimi massa lantaran dikira maling atau pelaku tabrak lari. Namun dari hasil penyelidikan kepolisian, pengemudi pick-up itu diteriaki maling oleh warga lantaran kabur dari petugas suku dinas perhubungan Jakarta Utara yang akan menderek kendaraannya. Mobil pick-up-nya akan diderek oleh Dinas Perhubungan atau DLHD. Selanjutnya dia karena takut ataupun dia tidak mau mobil diderek, dia melarikan diri membawa mobil itu dan menurut keterangannya sempat ada yang teriakin dia maling, sehingga massa mengejar-ngejarnya sampai dia berhenti di depan STM Walang. Hingga kini pihak kepolisian dari Polsek Koja masih mendalami kasus ini. Polisi juga masih mencari pelaku yang meneriaki korban sebagai maling. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Beralih ke peristiwa lain, banjir akibat hujan yang melanda wilayah Sumedang, Jawa Barat membuat sejumlah pengendara sepeda motor terseret derasnya arus. Kejadian serupa juga terjadi di Cimahi. Banjir tidak hanya menggenangi ruas jalan, tapi juga merendam ratusan rumah. Hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah ruas jalan di Cimahi, Jawa Barat terendam banjir pada Selasa malam. Sejumlah kendaraan termasuk angkutan kota terjebak di tengah derasnya arus aliran air yang meluap dari Sungai Ciputri. Para penumpang yang berada di dalam angkot pun harus dievakuasi dengan naik ke atas kendaraan. Banjir dengan ketinggian hampir 50 cm ini sempat memutus akses jalan Mahar Marta Negara sehingga tidak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Banjir yang terjadi di kota Cimahi tidak hanya menutup ruas jalan, tapi juga merendam ratusan rumah hingga mencapai 1 meter. Warga panik karena banjir datang dengan cepat masuk ke permukiman. Selain karena hujan deras, banjir yang terjadi diduga karena saluran air yang berada di lokasi tidak berfungsi dengan baik. Sekitar jam 7 lah, tiba-tiba air dari depan masuk ke dalam. Terus hampir selutut. Barang-barang yang di dalam rumah gimana, Kak? Barang-barang habis semua, habis baju sama berkas-berkas ijazah juga basah. Astagfirullahaladzim.
Motor sampai ke bawah palit. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, sejumlah pemotor terseret derasnya arus saat banjir melanda pada Selasa petang. Bahkan seorang ibu-ibu yang terbawa arus nyaris masuk ke saluran air yang berada di sisi jalan. Beruntung sang ibu dan motornya berhasil diselamatkan warga sekitar. Banjir terjadi saat hujan lebat mengguyur wilayah Sumedang sejak Selasa siang. Air meluap diduga karena saluran air tersumbat sampah. Hujan deras yang melanda kota Bandung selama 2 jam juga membuat kawasan Cibaduyut, Muhammad Toha, dan Jalan Kopo terendam banjir. Ketinggian air pun bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Drainase yang kecil juga air kiriman yang datang dari arah Setiabudi membuat air meluap ke permukiman. Beruntung banjir yang melanda dapat segera surut setelah warga menggunakan pompa air untuk mengurangi debit air. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu hingga pekan kedua, banjir yang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat masih tinggi. Banjir juga merendam sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hingga kegiatan belajar mengajar termasuk ujian semester ditunda. Bermain bola di tengah genangan air dilakukan siswa SD Negeri 1 Sekotong Tengah, Lombok Barat, menyusul diliburkannya kegiatan belajar mengajar karena sekolah terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Lombok Barat sejak Senin siang hingga Selasa pagi menyebabkan beberapa kawasan terendam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Barat mencatat 4 SD terdampak, termasuk SDN 1 Sekotong Tengah. Akibatnya sekolah terpaksa meliburkan siswa dan meniadakan kegiatan belajar mengajar hingga 3 hari ke depan, sebab air tak hanya merendam halaman dan lapangan sekolah, tapi juga masuk ke seluruh ruangan. Semua ruangan masuk ya. Terus aktivitas sekolah Pak? Aktivitas sekolah sebenarnya ini kita ulangan ini hari kedua. Ulangan semester ganjil. Cuman karena keadaan seperti ini ya kita anak-anak tidak masuk jadinya kita liburkan. Sementara belajar di rumah lah. Berharap banjir tak lagi datang, para siswa dan guru bergotong royong membersihkan ruang kelas dari sisa lumpur yang terbawa banjir. Di Ketapang, Kalimantan Barat, hingga minggu kedua, banjir masih merendam 6 kecamatan. Di Desa Mangobang, Kecamatan Nangatayap misalnya, ketinggian banjir masih mencapai 1 meter. Sejumlah warga mulai diungsikan setelah sebelumnya mereka terjebak banjir setinggi 2 meter yang mengepung rumah. Sekarang sudah mulai agak surut. Tapi kita di sini dataran rendah masih segini lah. Itu kalau dataran tinggi untuk rumah. Walaupun rumahnya itu sudah tinggi. Selain mengecek ketinggian banjir, sejumlah petugas Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat terus mencatat ada tidaknya warga yang sakit dan perlu dievakuasi. Tim Liputan melaporkan. Banjir bandang menerjang sebuah jembatan gantung di Sungai Arale, Mamasa, Sulawesi Barat hingga mengakibatkan jembatan rusak dan tidak bisa dilewati. Sementara itu banjir yang melanda Mamuju Tengah, genangan air meninggi dan membuat kendaraan terjebak. Sejumlah warga bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju Tengah Selasa sore mengevakuasi mobil SUV yang terjebak banjir. Air yang menggenang hingga setinggi 1 meter di Desa Kuo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat membuat kendaraan tidak dapat melintas. Awalnya itu saya pikir airnya tidak terlalu deras seperti ini. Karena kalau naik malamnya paling sore turun. Nah, ternyata ini saya sudah simpan mobil di dalam, air sudah naik, makanya terjebak. Mobil tersebut dievakuasi ke lahan yang lebih tinggi agar tidak terendam air yang merusak mesin maupun badan kendaraan. Jembatan gantung Palado hancur. Sementara itu, curah hujan tinggi yang menerjang kawasan Mamasa, Sulawesi Barat sejak 2 hari terakhir mengakibatkan banjir bandang di Sungai Arale di Desa Indobanua, Kecamatan Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat. Jembatan gantung yang menghubungkan jalan antar desa rusak diterjang banjir. Kami memperkirakan dan ini juga berdasarkan keterangan dari sejumlah masyarakat bahwa memang pada minggu malam curah hujan sangat tinggi sehingga menimbulkan debit air di sungai itu sangat tinggi dan sepertinya ada material-material yang dibawa oleh luapan air sungai ini yang kemudian kena di lantai jembatan di Indobanua.
Akibat rusaknya jembatan itu, 20 kepala keluarga di Dusun Pulando terisolir karena tidak adanya akses untuk keluar dan masuk ke kawasan tersebut. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju Tengah dan Mamasa, Sulawesi Barat. Banjir yang melanda 5 kecamatan di Aceh Singkil, Aceh tidak hanya merendam permukiman tapi juga menggenangi sejumlah kantor pemerintah. Akibatnya layanan publik di beberapa kantor lumpuh. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Aceh Singkil di Desa Pulau Sarok jadi salah satu kantor yang paling parah terendam banjir. Sejumlah perlengkapan kantor rusak termasuk rekaman data KTP. Hal ini membuat pelayanan administrasi penduduk di kantor terhenti. Selain kantor di Sdukcapil, kantor Badan Pertahanan Negara, kantor Kementerian Agama dan juga KUA di Kecamatan Singkil juga terendam banjir. Perkantoran begitu juga, banyak yang kena, yang masuk air, termasuk Dukcapil itu udah lumpuh kemarin. Insya Allah dalam 2-3 hari ini udah kita pulihkan. Alat-alat yang rusak, yang terkena banjir itu udah kita ganti. Diduga tidak kuat menahan derasnya hujan disertai angin kencang, sebuah pohon besar tumbang dan menutup jalan poros Trans Sulawesi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Selasa. Akibatnya lalu lintas lumpuh selama 2 jam. Video amatir memperlihatkan kejadian sesaat setelah sebuah pohon besar tumbang dan menutup seluruh badan jalan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Selasa. Warga bahu-membahu menyingkirkan batang pohon agar bisa dilalui kendaraan. Proses evakuasi pohon tumbang berlangsung hingga hampir 2 jam dan memacetkan arus lalu lintas. Pohon tumbang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban karena saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas. Tapi akibat pohon tumbang, jalan poros Trans Sulawesi sempat lumpuh selama 2 jam. Pemirsa, setelah 36 jam pencarian, jasad pria yang hanyut di Kali Angke di Tangerang Selatan, Banten ditemukan. Jenazah korban ditemukan berjarak 6 km dari titik awal dinyatakan hilang. Derasnya aliran Kali Taman Menteng di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten tak menyurutkan upaya tim SAR gabungan untuk mencari jasad Sohibul Huda. Korban sebelumnya dinyatakan hilang terseret arus pada Senin dini hari, diduga saat ingin mengambil sandal di kali. Setelah 36 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore berjarak 6 km dari titik awal dinyatakan hilang. Saat ditemukan, jasad pria penjual pecel lele itu tersangkut pada tumpukan sampah di gorong-gorong aliran kali. Posisi korban itu ada di gorong-gorong tertahan dengan kayu sampah. Nah, jadi istilahnya teman-teman tim SAR gabungan langsung evakuasi, evakuasi ke ambulan. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan guna kepentingan autopsi. Rencananya korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Lamongan, Jawa Timur. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, jasad seorang pria tanpa busana ditemukan mengambang di Kali Ciluar, Bogor, Jawa Barat. Saat ditemukan, jenazah dalam posisi tersungkur dan dipenuhi pasir. Warga berkerumun untuk menyaksikan proses evakuasi jasad pria tanpa busana di aliran Kali Ciluar, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa sore. Jenazah pertama kali ditemukan warga yang tengah membersihkan sampah di Kampung Babakan, Kelurahan Ciluar. Saat ditemukan, tubuh lelaki yang diperkirakan berusia 30-40 tahun itu dalam posisi tersungkur dan dipenuhi pasir. Warga awalnya mengira jasad korban adalah boneka yang mengambang di sungai. Saya lagi bertiga kan buang-buang sampah ya, bersih-bersih sampah. Terus apa ajan asar ya. Pas saya pulang mau ngambil cangkul lewat kali, lihat lihat tangan gitu, gini gitu. Saya teriak, itu tangan orang apa tangan boneka gitu. Untuk dugaan kita belum bisa berspekulasi ya, karena keadaan korban kan ya tanpa busana ya. Busana, menurut informasi dari tim evakuasi ya tidak busana. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Ciawi, Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Kita kembali jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah aksi pembakaran ban dan pagar kawat duri mewarnai demonstrasi menuntut revisi Undang-Undang tentang Desa di depan gedung DPR RI. Fokus Pagi segera kembali. Sebagai perjuangkan
debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Selasa 12 Desember pukul 18, live di Indosiar. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Memasuki hari ketiga pasca erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, evakuasi 6 pendaki yang meninggal di kawasan Cadas dilanjutkan. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan terkendala erupsi yang kembali terjadi. Tim SAR gabungan melanjutkan upaya evakuasi terhadap 6 pendaki tewas pasca erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Selasa pagi. Dari 11 orang pendaki yang dinyatakan meninggal dunia, baru 5 jasad yang berhasil dievakuasi. Selain itu, petugas juga masih mencari 12 pendaki yang terjebak di kawasan Cadas Gunung Merapi. Proses pencarian dan evakuasi terkendala erupsi Gunung Merapi yang masih kerap terjadi. Dari pencarian Selasa siang, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 2 pendaki dari 12 yang hilang. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sekitar Cadas Merapi dengan ketinggian sekira 2.000 meter di atas permukaan laut. Sampai pukul 12.15 ini, tim masih di lapangan, di puncak. 8 orang sudah dimasukkan ke body bag dan saat ini transferan ke bawah. Untuk hambatan untuk hari ini, sudah ada 5 kali erupsi dan dari pagi sampai jam 11 tadi abu vulkanik juga turun sampai ke kaki bukit. Posisi korban di bawah Tugu Abel. Dengan ditemukannya 2 pendaki tersebut, total korban meninggal sudah 13 orang, sementara yang masih dalam pencarian 10 orang. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara itu hingga Selasa malam korban tewas akibat erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat telah dievakuasi ke rumah sakit. Jumlah korban kemungkinan bertambah lantaran diduga masih ada pendaki yang tidak terdaftar di posko. Satu demi satu jenazah korban erupsi Gunung Merapi yang telah dievakuasi dari lokasi tiba di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi pada hari Selasa. Sepanjang hari Selasa ada 8 lagi jenazah yang dievakuasi ke rumah sakit setelah sebelumnya 5 jenazah telah dievakuasi. Sehingga total korban tewas yang sudah berada di RSUD menjadi 13 orang. Jenazah para korban akan diidentifikasi lalu diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kemungkinan masih banyak lagi korban tewas di area puncak gunung yang belum dievakuasi karena diduga banyak pendaki yang tidak terdaftar di posko. Kondisi hujan deras ini berarti ada kesulitan saat yang tersisa ini nanti turun. Padahal 75 itu menurut kami itu baru yang terdaftar secara resmi. Dari 4 pintu atau pos masuk. Belum tentu di antara yang mendaki itu semuanya mendaftarkan diri jumlahnya 75. Bisa jadi lebih dari itu. Karena buktinya malam ini masih ada yang melaporkan 30 dari orang tua, dari keluarganya, melaporkan putra-putrinya ada. Kita beralih ke peristiwa lainnya. Aksi demonstrasi menuntut revisi Undang-Undang tentang Desa kembali digelar. Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia diwarnai pembakaran dan pagar kawat turi. Dalam tuntutan massa menuntut sejumlah hal, diantaranya kesejahteraan aparatur perangkat desa. Pembakaran ban mewarnai aksi demonstrasi yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia di depan pintu gerbang gedung DPR RI Selasa siang. Tak hanya membakar ban, para peserta aksi juga merusak pagar kawat yang dipasang oleh petugas kepolisian. Mereka menuntut agar revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa segera disahkan dalam sidang paripurna yang berlangsung di waktu yang sama. Dalam revisi undang-undang tersebut, massa menuntut kesejahteraan bagi para perangkat desa. Di samping itu, mereka juga meminta agar anggaran dana desa dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. DPR RI sedang paripurna. Mereka harus dengar suara kami. Setuju? Setuju! Revisi undang-undang desa itu harus ada jawaban hari ini. Sementara itu, imbas aksi yang digelar oleh ribuan perangkat desa di depan gedung DPR RI berdampak pada kemacetan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Rekayasa arus lalu lintas pun terpaksa dilakukan kepolisian dengan menutup akses pintu keluar tol MPR DPR karena massa aksi telah memenuhi jalan. Akibatnya kemacetan di jalur tol dalam kota arah Selipi pun tak terhindarkan. Arus lalu lintas berlangsung normal seiring selesainya aksi. Tim Liputan melaporkan.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin kembali melanjutkan kampanye politiknya di pekan kedua. Anies Baswedan bersilaturahmi dengan para ulama dan Habib di Kalimantan Selatan. Safari politik calon Presiden Anies Baswedan bersama dengan para ulama dan habaib Kalimantan Selatan berlangsung di Kecamatan Banjarmasin Tengah pada Selasa siang. Anies Baswedan mengaku bersyukur mendapat dukungan ulama dan habaib agar terpilih sebagai presiden. Menurutnya pemerintah dan para ulama harus berdampingan dan ini akan diwujudkan jika ia menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Bahwa Kalimantan Selatan ini kepercayaan sangat tinggi dan keinginan untuk perubahan itu luar biasa. Jadi kami merasa bersyukur di Kalimantan Selatan. Jelas kami yang datang ke Jakarta yang ketiga kami datang sama-sama merasakan bahwa gelombang perubahan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengisi kampanye di Aceh dengan berziarah ke makam ulama Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Syiah Kuala Kota Banda Aceh Selasa siang. Caimin juga berkunjung ke pesantren dan bertemu dengan sejumlah ulama harismatik. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menghadiri rapat koordinasi pemenangan Pileg dan Pilpres di DPD Golkar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan perolehan suara secara nasional di Jawa Tengah sebesar 20%. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir di tengah rakor pemenangan Pileg dan Pilpres DPD Golkar se-Jawa Tengah. Kehadirannya disambut antusias ribuan kader Golkar yang ingin meminta foto bersama. Gibran disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mencanangkan target perolehan suara Golkar meningkat di Pileg mendatang. Sedangkan untuk memaksimalkan perolehan suara pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang diusung Golkar, ia akan mengoptimalkan mesin partai untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Yang penting menang. Yang penting menang, betul Pak? Berapa persen Pak mungkin prediksinya? Kita tidak prediksi persen, tapi yang penting menang. Dengan kehadiran kalau untuk partai sih kita targetnya 20% secara nasional. Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan Selasa siang menerima kunjungan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono di kantor Kementerian Pertahanan. Prabowo dan Hendro Priyono selanjutnya melakukan perbincangan di ruang kerja didampingi Asisten Khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Letjen Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Tim Liputan melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa pedagang di Pasar Baru Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara sang istri Siti Atikoh melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Calon Presiden Ganjar Pranowo beserta rombongan tiba di Pasar Baru Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa pagi. Dalam kampanyenya ini, Ganjar menghampiri dan menyapa sejumlah pedagang hingga tukang ojek pangkalan. Ia juga menerima keluhan pedagang menyusul kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Ganjar pun menjelaskan bahwa dirinya memiliki cara agar dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok. Menggunakan teknologi dan data yang benar. Dari budidayanya juga mesti dengan teknologi yang baik. Lalu yang kedua, kita mesti berbicara saprodinya mesti gampang. Kemarin karena problem pupuk juga menjadi soal, mekanisasi perlu pendampingan, kawan-kawan penyuluh saya kira butuh mendapatkan perhatian, dan terakhir off-takernya. Off-taker inilah kalau bahan pokok kami mendorong agar Bulog mendapatkan penugasan termasuk membuat sistem logistik daerah sehingga jauh lebih pendek untuk bisa mengendalikan itu. Sementara itu, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di kota ini, Siti Atikoh mengunjungi pondok pesantren Cipasung dan pondok pesantren Darussalam Raja Polah. Siti Atikoh mengaku mendapatkan hasil yang positif dari kampanye kali ini, yakni dukungan Ponpes untuk kemenangan sang suami di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam memperingati hari ulang tahun ke-51 Himpunan Ratna Busana mengajak generasi muda, khususnya kaum wanita, untuk mencintai dan melestarikan busana daerah. Hal ini dilakukan agar kekayaan budaya bangsa tetap terjaga.
Himpunan Ratna Busana memperingati ulang tahunnya ke-51 di Endalem Surya Hamijaya, Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam. Semua undangan berpenampilan dengan menggunakan busana daerah Jawa. Mereka mengenakan kebaya yang dipadukan dengan kain jarik lengkap dengan sanggul. Bukan tanpa sebab, semua tamu undangan mengenakan pakaian daerah. Mereka ingin melestarikan dan mengajak generasi muda agar bangga menggunakan busana daerah, sehingga kekayaan budaya bangsa ini tetap terjaga. Selain itu, iringan musik karawitan ditambah dengan gesekan gambang semakin menambah kental suasana tradisional. Pakaiannya itu khas Solo, itu khas Jawa, harus diketahui oleh wanita Indonesia, para remaja-remaja putri. Jadi tujuan HRB adalah untuk melestarikan, memasyarakatkan, dan menumbuhkan rasa cinta wanita Indonesia kepada busana nasional. Dalam peringatan ulang tahun Himpunan Ratna Busana ditampilkan kekayaan seni tari dari Solo. Salah satunya tari bedoyo yang dianggap sakral sebagai lambang kebesaran raja. Selain itu juga diperkenalkan busana daerah di Keraton Kasunanan yang biasa dikenakan para abdi dalem dan sentana. Melalui pertunjukan busana daerah ini, para wanita Indonesia semakin mengenal busana daerah di tanah air yang merupakan aset dan kekayaan budaya di Indonesia. Edi Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. YPP SCTV Indosiar menggelar pembelajaran anti perundungan bagi siswa-siswi sekolah dasar di Lamongan, Jawa Timur. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada para siswa arti perundungan sehingga tidak ada lagi kekerasan atau penindasan baik di dalam maupun di luar sekolah. YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran anti perundungan di Sekolah Dasar Negeri Ganggang Tingan, Lamongan pada Selasa. Ratusan siswa-siswi sekolah dasar antusias mengikuti kegiatan pencegahan perundungan tentang perilaku anak di sekolah. Sangat positif ya, jadi saya berharap sih untuk kedepannya kegiatan seperti ini bisa ada terus-menerus dan di lokasi selanjutnya juga sama seperti ini. Metode yang disampaikan pada anak-anak dikemas dengan cara memberi hadiah, hiburan, serta menceritakan dongeng tentang anak yang usil dengan temannya yang disampaikan Kak Resa Rastra Patizi. Senang. Apa yang dipelajarin sih? Tentang bullying, tidak boleh bullying. Apa? Belajar tentang apa? Tidak boleh membuli teman. Karena bisa menyakiti hati teman dan tidak boleh berbuat itu. Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh para guru dan kepala sekolah dasar negeri Ganggang Tingan sebab pemberian pemahaman anti perundungan sejak dini sangat penting karena di usia seperti anak-anak ini kental dengan kekerasan atau menyakiti orang lain. Ini sesuai dengan atau gayung bersambut dengan kegiatan dari pemerintah Lamongan yaitu sekolah ramah anak. Jadi anak diperlakukan dengan baik, dengan hati, tidak dengan ada hukuman. YPP SCTV Indosiar sudah 4 kali menyelenggarakan kegiatan edukasi anti perundungan di sekolah dasar, mulai dari Jakarta, Banjarbaru Kalimantan Selatan, Maumere Nusa Tenggara Timur, dan Lamongan, Jawa Timur. Sapari Rani Wijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Usai sudah Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi, pemirsa jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.